وينقضي هذا الأمر أهون الشرور. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمره؟ أيوة أهل بيتي. وزوجها ختانك وابن عمك محمدا على دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar kalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Video kali ini admin akan berbagi sebuah kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan gelar Al-Faruq. Dialah Umar bin Khattab. Hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kesedihan, dan mudah tersentuh adalah dua kondisi berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya yang telah terkenal sejak dia belum memeluk agama Islam. Jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar Ukaz. Namun tak disangka keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkannya kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya, Fatimah binti Khattab. Kisah keislamannya berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafiq, dan yang lain gagal membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dakwah Islam semakin meluas dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus dia sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy, serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pun pergi ke rumah Al-Arqam, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niat Umar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim justru mencela Umar dengan berkata, "Hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf, wahai Umar. Sesungguhnya adikmu sendiri Fatimah bin Khattab beserta suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Seharusnya engkau selesaikan dulu urusanmu dengan mereka." Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nuaim bin Abdullah. Lalu dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Sa'id bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu di rumah Sa'id juga ada Khabbab ibnu Arad yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Namun ketika mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi. Sa'id lalu membukakan pintu sementara Fatimah segera menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi, seolah kemarahannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fatimah yang mendekat untuk membela suaminya dipukul oleh Umar pada bagian wajahnya hingga mengeluarkan darah. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Posisi Umar sudah menduduki dada Sa'id. Satu saja pukulan telak dari jagoan Ukaz itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fatimah berkata, "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya yang membuatnya terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seseorang lelaki yang sering digambarkan. Jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang, kalau bukan kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan iman? Maka mulailah percikan hidayah menghampiri Umar bin Khattab. Kemarahannya mulai mereda, lalu dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fatimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Ukaz itu seakan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah dan bersucilah kau Umar." Seperti anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu membersihkan dirinya. Sesaat kemudian dia kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembar mushaf yang bersih surat Thaha ayat 1-6.
Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya setelah ayat-ayat tersebut dibacanya. Lalu meluncurlah kata-kata dari mulut Umar. Tidak pantas bagi Allah ayat-ayatnya yang demikian indahnya, demikian mulianya mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah padaku di mana Muhammad. Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi SAW. Khabbab bin Arat pun kemudian keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata engkau yang dipilih Allah untuk memperkuat Islam, wahai Umar." Khabbab lalu mengantarkan Umar ke rumah Al-Arqam di dekat Sofa. Di sana ia kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Beliau kemudian memegang ujung baju Umar dan berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam, wahai Ibnu Al-Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya." Umar pun kemudian bersyahadat, maka bertakbirlah para sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi SAW. Keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan kepada kaum muslimin. Tidak seperti mu'allaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, Umar malah sebaliknya. Diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi SAW? Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal? Umar lalu mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya, Al-As bin Hashim. Dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka pasti menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali kepada Nabi SAW, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi, karena menurut pendapatnya mereka ini dalam kebenaran, hidup ataupun mati. Pendapatnya ini kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW, dan beliau menyetujui keinginan Umar. Beliau selanjutnya mengeluarkan orang-orang Muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Hamzah, yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin oleh Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana, tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah SAW menggelari Umar dengan Al-Faruq, yang artinya pemisah antara hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majelis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan kaum Quraisy.